Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala radhiyallahu anhu yanbaghi lil mudarris wad da'i wa man yasma' kalamahuma an yastaghfiru anna al mudarris wad da'i haqiqatan wal habibul a'zam sallallahu alaihi wasallam li'anna al ilma kulluhu minhu. Sa'al al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu an ba'd al-khutaba fi ba'd al-buldan فقيل له لا بأس به وكان من المترددين عليه فقال هل يخطب ببكاء أو بغير بكاء فقيل بغير بكاء فقال نفع الله به سبحان الله كأنهم بلا ذنوب لا بل هم بلا قلوب وإلا فكل معترف بالذنب ومن يخلو من الذنب وأتاه هذا الخطيب يوما زائرا فسأله عن ذلك أيضا فقال له الخطبة بلا بكاء كالقود بلا إجماع من زادت فصاحته زادت قباحته قال بعضهم إذا جاءت الفصاحة ذهب النور فينبغي للخطيب ألا يتكلف الفصاحة والبلاغة في كلامه أما إذا كانت الفصاحة من أصل لسانه فلا بأس بها. على الحبيب الإمام العارف بالله عبد الله بن الطاهر أنه لما سمع القائل يقول علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر قال رضي الله عنه تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو كلفت بصلة ما عرفت مسألة. Dikatakan seyogianya bagi pengajar wadai dan juga bagi seorang dai penyeru ke jalan Allah. Seyogianya bagi seorang pengajar dan juga seorang penyeru di jalan Allah, wa may yasma' kalamahuma, dan juga orang yang mendengar nasihat mereka, ayyastaghdiru annal mudarris, seyogianya mereka semua itu menghadirkan bahwasanya mudarris sang pengajar, wadai dan juga sang penyeru hakikatan yang sebenarnya wal habibul a'zam sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya bagi setiap para pengajar, setiap para dai, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dan juga bagi orang yang mendengar nasihat mereka, seyogianya bagaimana? Seyogianya dia menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya seorang dai yang sebenarnya dan seorang pengajar yang sebenarnya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ilma kullahu minhu, karena sesungguhnya ilmu itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dia mengajar, orang kalau dia memberikan nasihat, orang kalau dia menjadi dai yang mengajak orang ke jalan Allah, dan juga orang kalau mendengarkan nasihatnya seorang pengajar atau mendengar nasihatnya seorang dai, maka seyogianya bagi mereka semua dia itu harus sadar bahwasanya sebenar-benarnya pengajar, sebenar-benarnya penyeru di jalan Allah yaitu adalah Nabi Muhammad. Ya, walaupun saya dengar dari ustaz saya mendapatkan ilmu dari guru saya, tapi pada dasarnya guru kita yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Saya mendengar nasihat daripada seorang ulama fulan, saya mendengar nasihatnya. Pada dasarnya nasihat yang memberikan nasihat ketika itu pada dasarnya sebenarnya adalah Rasulullah SAW. Jadi setiap kapanpun kita mendapatkan nasihat, setiap kapanpun kita menyampaikan nasihat, kita harus sadar ini seakan-akan Nabi Muhammad yang sedang memberikan nasihat, kita yang mendengar. Kalau kita yang memberikan nasihat, seakan-akan yang kita ucapkan ini adalah ucapan Rasulullah. Jangan sampai kita memberikan nasihat kemudian di dalam hati kita merasa nasihat ini dari saya, nasihat ini bersumber dari diri saya. Jangan. Tapi hadirkan di dalam hati. Kalau sedang memberikan nasihat atau sedang mendengarkan nasihat, hadirkan yang memberikan nasihat sejatinya adalah Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Karena ilmu semuanya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Lah orang kalau dia sudah bisa memosisikan dirinya seperti itu, menyampaikan nasihat, dia menghadirkan Rasulullah SAW yang sejatinya yang memberikan nasihat,
Ketika dia mendengarkan nasihat, dia bisa menghadirkan di dalam hatinya. Sejatinya yang memberikan nasihat, saya dengar langsung nasihat ini daripada Rasulullah. Kalau kita bisa seperti itu, maka setiap nasihat yang kita sampaikan atau setiap nasihat yang kita dengar pasti masuk ke dalam hati kita. Kenapa sebabnya? Kita sadar yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Tapi karena orang di zaman sekarang merasa yang memberi nasihat itu adalah seorang anak kecil, yang memberi nasihat adalah orang yang tidak alim dan lain sebagainya, akhirnya yang mendengar nasihat dia tidak mengambil nasihatnya. Tapi kalau kita bisa memosisikan pada dasarnya yang ngasih nasihat adalah Rasulullah, tapi seorang ulama ini menyampaikan nasihatnya sebagai perantara daripada Rasulullah, maka kalau kita bisa seperti itu, kita pasti akan mendengar itu nasihat. Dan seyogianya bagi setiap dai dan setiap orang yang diajak, selalu dia memiliki keadaan seperti itu. Pernah suatu saat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau bertanya mengenai sebagian para khutbah, sebagian para penceramah yang ada di suatu daerah. Maka ketika Habib Abdullah tanya bagaimana seorang khotib di daerah ini, tanya kepada salah seorang yang tinggal di daerah tersebut, maka seseorang tersebut dia mengatakan, oh tidak masalah khotibnya, Masya Allah. Oh tidak masalah khotibnya kalau menyampaikan ceramah bagus, wahai Habib. Iya. Habib Abdullah tanya kembali, al-yakhthub bibuka atau bibuka? Apakah dia berkhutbah dengan menangis atau tidak menangis? Dia menyampaikan khutbah itu dalam keadaan menangis, sambil dia menangis, atau dia tidak ada tangisan sama sekali? Maka ketika itu dijawab sama orang tersebut, oh khotib tersebut menyampaikan khutbah dalam keadaan tanpa menangis. Maka ketika itu Habib Abdul Haddad beliau mengatakan, subhanallah, ka'annahum bila dhunub la balhum bila qulub. Beliau mengatakan, ya Allah, subhanallah, itu orang berkhutbah tanpa menangis, seakan-akan dia tidak punya dosa. Berarti bukan hanya tidak punya dosa, seakan-akan dia tidak punya hati. Seorang khotib itu kalau dia ketika menyampaikan khutbahnya tidak menangis, seakan-akan orang tersebut dia tidak punya dosa, bahkan seakan-akan dia tidak punya hati. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu dituntut, setiap manusia itu dituntut untuk mengakui banyak dosanya. Mayyahru minadzam. Siapa orang yang kosong dari dosa? Kira-kira ada pada orang yang kosong dari dosa? Ini Habib Abdul Haddad, beliau ketika bertanya keadaan seorang penceramah di dalam suatu daerah, beliau bertanya bagaimana keadaan penceramah di daerah kamu? Oh Masya Allah, penceramahnya bagus. Nangis apa enggak kalau menyampaikan nasihat? Tidak menangis. Subhanallah, seakan-akan dia tidak punya dosa, seakan-akan dia tidak punya hati. Kenapa sebabnya? Setiap orang dituntut untuk mengaku banyak dosa. Siapa orang yang tidak punya dosa? Maka orang tersebut dia pulang menghampiri si khotib itu, menyampaikan kepada khotib tadi itu, saya ketemu sama Imam Haddad, saya ditanya bagaimana keadaan khotib di daerah ini. Saya katakan khotibnya Masya Allah, kalau ceramah bagus-bagus. Beliau tanya nangis apa enggak? Tidak menangis, saya jawab. Maka beliau mengatakan dengan perkataan seperti tadi itu. Maka selang berapa saat, atahu hadzal khotib yauman zairan. Iya, si khotib, si penceramah itu beliau datang ke rumah Habib Abdullah Haddad, berziarah kepada beliau untuk minta nasihat. Ya, karena tersindir dia. Dia seorang khotib tapi kalau menyampaikan khutbah tidak pernah menangis. Disindir sama Haddad, itu orang tidak punya dosa berarti. Itu orang tidak punya hati berarti. Akhirnya si khotib ini datang pada suatu hari ke rumahnya Imam Haddad minta nasihat. Maka ketika si khotib ini sampai di rumah Imam Haddad, khotib tersebut dia tanya, apakah benar engkau mengatakan demikian wahai Imam? Faqala lahu al-khutbah bila buka kal quti bila ma. Maka ketika itu Imam Haddad beliau mengatakan, benar saya mengatakan seperti itu. Orang kalau khutbah harus menangis. Kenapa sebabnya? Khutbah kalau tidak menangis itu seperti qut. Qut itu apa? Makanan pokok tapi tidak ada minuman. Orang itu kalau khutbah tanpa menangis itu ibarat makan tapi tidak ada minum. Bisa kita bayangkan orang kalau makan tanpa minum kurang apa enggak itu? Nah, bukan kurang, seret. Tidak nikmat makannya. Bagi orang yang makan tidak nikmat, dia makan tanpa minum tidak nikmat. Begitu juga kalau khutbah dengan tanpa ada tangisan itu sama seperti makan tanpa minum. Kamu makan tapi tidak minum, tidak enak, tidak mungkin nikmat kamu. Begitu juga khutbah kamu kalau kamu sampaikan dalam keadaan tidak ada perasaan banyak dosa di dalam hati,
khutbah disampaikan dalam keadaan tidak ada tangisan sama sekali, itu menjadikan pendengarnya malah tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Maaf, orang kalau ceramah itu jangan dituntut guyon. Orang kalau dia ceramah menyampaikan nasihat itu tidak seyogianya dia guyon. Mengapa demikian? Yang dia sampaikan ayatnya Allah, yang dia sampaikan adalah hadisnya Rasulullah, yang dia sampaikan sejarahnya Rasulullah, yang dia sampaikan para ucapan-ucapannya para ulama. Tidak seyogianya disampaikan dalam keadaan guyon. Yang muhaddats beliau tanya, nangis apa enggak itu? Tidak nangis, wah tidak punya dosa berarti dia. Tidak punya hati orang seperti itu. Iya. Jadi memang seyogianya khutbah itu kalau ceramah disampaikan itu sambil menangis, sambil merasa takut di dalam hati, takut di dalam hati kepada Allah Ta'ala, sambil merasa, ya Allah saya nyampaikan tapi saya tidak mengamalkan, saya menyampaikan ilmu tapi saya belum mengamalkan, sambil menangis sebenarnya. Iya. Makanya kata Imam Haddad, kalau khutbah tanpa ada tangisan itu seperti makan dengan tanpa air. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan, man zadat fasahatuh zadat qabahatuh. Barang siapa yang bertambah fasihnya di dalam berceramah, barang siapa yang bertambah fasihnya di dalam berceramah, maka akan bertambah jeleknya dia di dalam berceramah. Orang itu kalau ketika dia sedang menyampaikan nasihat, dia memaksakan diri nasihatnya itu harus kalimatnya tertata rapi. Dia memaksakan diri nasihatnya itu harus fasih kalimat, susunan kalimatnya itu harus fasih. Orang kalau dia terfokus ketika menyampaikan nasihat di dalam masalah fasihnya ucapan, maka dikatakan jeleknya ceramahnya akan semakin tampak. Bukan orang menjadi tambah takut dekat kepada Allah, tapi malah orang menjadi jauh dari Allah Ta'ala. Jadi sejujurnya bagi seorang penceramah itu dia tidak boleh terfokus, ucapannya tertata rapi. Fokusnya bukan itu, tapi fokusnya bagaimana dia menyampaikan ceramah itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Fokusnya bagaimana ketika dia menyampaikan ceramah itu niatnya cari ridhonya Allah Ta'ala. Jangan sampai menyampaikan ceramah fokusnya di dalam menata kalimatnya supaya fasih. Kalau dia seperti itu maka semakin banyak dia jeleknya. Nah, dikatakan seperti itu. Sebagian ulama juga mengatakan, idza ja'atil fasahah dhahaban nur. Orang itu kalau sedang menyampaikan nasihat, dia memaksakan diri untuk fasih di dalam menyampaikan nasihat, dhahaban nur, maka cahaya nasihat akan hilang. Orang kalau menyampaikan nasihat, terus dia memaksakan diri supaya fasih ucapannya, supaya fasih nasihatnya, ya dhahaban nur, maka cahaya nasihatnya itu akan hilang, berkahnya akan hilang. Orang dengar itu tidak jadi takut, malah tambah berani sama Allah Ta'ala. Orang dengar bukan menjadi ingat sama Allah Ta'ala, malah tambah lupa kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Iya. Jangan sampai ketika kita menyampaikan nasihat terfokus di dalam tatanan kalimatnya. Begitu juga dikatakan, seorang khatib tidak seyogianya memaksakan dirinya ketika sedang berceramah, memaksakan fasih ucapannya, menyampaikan ucapannya secara baligh, secara indah ucapannya. Nah, tapi kalau memang dasarnya lisannya sudah fasih, dasarnya kalau ngomong itu ucapannya fasih, fala ba'sa biha, maka tidak masalah. Para ulama kalau kita lihat ceramahnya Habib bin Hafidh itu semua kalimatnya bersaja, semua kalimatnya itu saja, tapi beliau tidak tidak memaksakan diri untuk menata. Memang dari dasarnya kalau ngomong fasih. Nah kalau orang sudah dasarnya seperti itu tidak masalah, semakin baik dia punya ceramah. Tapi yang jadi masalah orang yang tidak fasih ketika memberikan ceramah dia paksakan diri untuk fasih. Akhirnya dia luput masalah memaksakan diri untuk niat ikhlas, luput memaksakan diri untuk cari ridhonya Allah Ta'ala, lupa untuk memaksakan diri untuk menyampaikan nasihat sesuai yang diperintahkan sama Rasulullah. Fokusnya masalah ucapan indah, nah itu tidak boleh. Makanya dikatakan dhahaban nur, itu ilmu yang disampaikan berkahnya akan hilang, ya cahayanya akan hilang. Habib Ali Solo itu beliau ngasih nasihat, kalau sedang berceramah itu tidak usah dikonsep kalau perlu. Orang kalau mau memberikan ceramah itu jangan dikonsep, ditulis dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ditulis itu tidak seyogianya seperti itu. Sudah biarkan
pasrahkan kepada Allah, pasang niat yang baik untuk menyampaikan nasihat sesuai yang diperintahkan sama Allah dan Rasulullah. Kemudian setelah itu biarlah Allah Ta'ala yang menjalankan lisan kita untuk memberikan nasihat. Kalau kita konsep temanya apa, tidak masalah. Kalau kita konsep saya mau berbicara masalah ini, haditsnya ini, ayatnya ini, tidak masalah. Tapi yang tidak diperkenankan kalau dikonsep dari awal semua harus seperti itu. Kenapa kok tidak boleh? Kalau orang sudah seperti itu berarti dari niatnya awal mau cari indahnya bahasa. Sudah dari awal dia mau cari enaknya supaya didengar kalimatnya. Bukan dia mencari supaya bermanfaat kepada orang yang dengar. Akhirnya orang yang dengar semakin dekat kepada Allah, tapi yang dia cari adalah indahnya bahasa. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Makanya kalau mau ceramah jangan dikonsep seperti itu. Tema boleh, ingatkan, cari itu Allah Ta'ala. Kemudian biar Allah Ta'ala yang menjalankan lisan, menyampaikan nasihat supaya masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu kisah. Arada Ibnu Daqiqil Aid yauman ayyakhuba khutbatal Aid. Falamma arada ayyakhruj min baitih talabathu zawjatuhu bidaqiqin lisaqi khubzil Aid. Ada seorang ulama, ini ulama besar. Namanya julukannya adalah Ibnu Daqiqil Aid. Seorang ulama besar. Beliau punya julukan Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid ini kalau diartikan anaknya tepung di hari raya. Ibnu Daqiqil Aid ini julukan beliau. Ini seorang ulama besar. Nama beliau adalah Abdul Fattah Taqiyuddin Muhammad bin Ali. Seorang ulama besar, Muhammad bin Ali namanya. Beliau adalah salah seorang guru daripada Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, ulama besar, tapi beliau punya julukan Ibnu Daqiqil Aid, anaknya tepung di hari raya. Kan aneh ya? Mungkin kalau kita mendengar Ibnu Daqiqil Aid tidak aneh karena tidak paham artinya. Oh, nama orang Arab ini. Ya. Tapi kalau orang yang tahu bahasa Arab kaget, Ibnu Daqiqil Aid, anaknya tepung di hari raya. Apa maksudnya itu? Nah, ternyata ini ada kisahnya. Beliau nama aslinya adalah Al-Imam Abdul Fattah Taqiyuddin Muhammad bin Ali. Pernah beliau suatu saat ketika beliau mau berkhutbah, ada di khutbah di hari raya Idul Fitri. Beliau ketika mau berkhutbah, menyampaikan khutbah, beliau keluar daripada rumahnya untuk menuju ke dalam masjid. Ya, mau berkhutbah di hari raya. Ketika beliau keluar daripada rumah, istri beliau meminta kepada beliau untuk membelikan tepung supaya bisa dibuat roti ada di hari raya, dinikmati ada di hari raya. Ketika mau keluar, istrinya bilang, wahai suamiku, jangan lupa beli tepung. Ya, ini saya mau buat roti untuk makanan kita di hari raya ini. Walaysa lahu mal hina idin. Wa subhanallah, ketika itu Ibnu Daqiqil Aid beliau tidak punya harta ketika itu. Akhirnya mungkin beliau keluar dalam keadaan fikroh, dalam keadaan pikiran, waduh, disuruh beli tepung tidak punya uang. Nanti pulang tidak beli tepung, diomeli mungkin nanti akhirnya. Ya. Akhirnya beliau pikir seperti itu, mungkin lagi sumpah pikiran kayak gitu, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam masjid. Ya, setelah beliau masuk ke dalam masjid, beliau mengerjakan sholat Idul Fitri. Ketika itu setelah sholat beliau berkhutbah. Ya, ketika beliau nyampaikan khutbah, kelingan ucapan istrinya. Ya, beliau teringat ucapan istrinya, terngiang dalam pikiran beliau, la tansah daqiqil Aid. Jangan sampai lupa beli tepung. Ketika nyampaikan khutbah, ngajak untuk bertakwa, ngajak untuk ini, untuk itu dan sebagainya, membesarkan asma-Nya Allah, kan ini hari raya ini. Iya, ketika saya nyampaikan khutbah, di pertengahan khutbah tiba-tiba beliau ngomong, la tansah daqiqil Aid. Jangan lupa beli tepung. Ini orang yang dengar bingung apa ini? Ini apa kok tiba-tiba kok jangan lupa beli tepung ini? Iya, akhirnya selesai khutbah, ditanya beliau, Imam, kenapa kok ngomong la tansah daqiqil? Ya, kenapa kok kamu mengatakan jangan lupa beli tepung? Subhanallah, tadi tidak sengaja kepucut saya. Ya, tadi saya ketika mau datang ke masjid, istri saya wanti-wanti jangan lupa beli tepung. Saya tidak punya uang, pikiran. Akhirnya sampai sholat, sampai khutbah saya pikiran jangan sampai lupa beli tepung. Tidak sengaja keucap kata saya Daqiqil Aid. Maka semenjak itu beliau dijuluki Ibnu Daqiqil Aid, anaknya tepung di hari raya. Nah, jadi orang itu kalau dia mau menyampaikan nasihat, ya hatinya harus tenang dulu. Kalau tidak tenang bisa amburadul nanti nasihatnya. Ya, makanya kalau mau cari istri jangan suka ngomel-ngomel. Ya, nanti jangan-jangan mau pergi ceramah, istrinya bilang,
jangan lupa beli pempes. Pertengahan khutbah, jangan lupa beli pempes. Akhirnya disebut Ibnu Pempes, anaknya Pempes ya. Nah, jadi orang kalau menyampaikan khutbah itu juga harus apa? Lapang hati, harus senang dulu ya, hatinya harus gembira. Jangan sampai dia menyampaikan nasihat dalam keadaan hatinya masih sumpah, hatinya sedang dalam keadaan gundah, ada paksaan dan lain sebagainya. Nanti khawatir menjadikan nasihatnya keluar ucapan-ucapan yang tidak dikehendaki. Seperti yang dialami oleh Al-Imam Ibnu Daqiq. Nama beliau Al-Imam Abdul Fattah Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahab bin Mutik bin Abi Tha'ah Al-Qushairi Al-Qusi, seorang ulama yang ada di kota Mesir. Nah, semoga kita semua diberkahi sama Allah Ta'ala, dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah, termasuk orang-orang yang takut ketika menyampaikan ilmu dalam keadaan tidak kita amalkan. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi ilmu kita, Allah Ta'ala berkahi sisa umur kita, Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang ikhlas di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.